Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 67 yang berbunyi demikian. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kesalahan dipakai Tuhan demi untuk kebaikan umatnya. Permasalahan, persoalan maupun kesesakan atau penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang mendekat dan melekat kepada Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi terkadang pula seseorang malah semakin menjauh dan lari meninggalkan Tuhan pencipta dan pemeliharanya. Semua itu tergantung pada sikap dan respons maupun jawaban kita umat manusia terhadap permasalahan maupun adanya kesesakan. Mari kita simak akan pernyataan Raja Daud sebagaimana yang ditulis pada Mazmur 139 ayat 71 ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Raja Daud selaku penulis Mazmur sadar betul bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan maupun dosanya sendiri. Apabila kita peka, maka hal itu adalah kesempatan bagi kita umat manusia ini yang mengaku sebagai milik Tuhan Sang Pemelihara, Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, untuk mengoreksi diri, introspeksi diri seperti yang diungkapkan oleh pemazmur ini, sebagaimana ditulis dalam Mazmur 139 ayat 24. Apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Namun, tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara pandang yang positif. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui masalah-masalah yang datang ke dalam hidup kita umatnya, sebagaimana juga ditulis dalam Ibrani 12 ayat 6 ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apabila kita hendak pertanyakan, siapakah di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik atau dalam kondisi tertindas sepanjang hidupnya? Tentu saja jawabannya tidak ada. Lalu mengapa Raja Daud melalui Mazmur yang ditulisnya ini bisa berkata bahwa tertindas itu baik baginya? Karena dengan kondisi yang demikianlah ia lebih bisa memahami rencana Tuhan. Jadi bukan tanpa tujuan jika Tuhan mengizinkan adanya masalah terjadi dalam hidup umatnya. Seperti di dalam ungkapan firman Tuhan yang ditulis dalam Yeremia 23 ayat 29 yang menyatakan, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman-Nya seperti api dan palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada di dalam diri kita umat manusia miliknya ini, supaya kita timbul seperti emas dan semakin serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan yang ditulis dalam tulisan Rasul Paulus pada 2 Korintus 5 ayat 17 ini menegaskan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Sebagai umat manusia yang dikasihi Sang Pencipta dan Sang Pemelihara atas diri kita umatnya ini, sesungguhnya haruslah kita sadari bahwa kita memiliki adanya kecenderungan untuk memberontak dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri ketika berada dalam posisi menghadapi permasalahan, kesesakan maupun pergumulan hidup ini. Namun sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, Sang Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kita, gerejanya, umatnya, tidak seharusnya kita bertindak sedemikian rupa itu. Sebaliknya kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih karena peringatan-peringatan Tuhan ini supaya membuat kita semakin dekat melekat kepada Tuhan Yesus Kristus dan dengan selalu menyadari keterbatasan kita dalam segala hal dan tidak lagi memegahkan diri sendiri. Oleh sebab itu, ingatlah pula akan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 8 di ayat 28 ini, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Boleh mengingatkan kami tentang keberadaan kami, bahwa dalam kondisi kesalahan kami yang kami harus akui, dan kami boleh bertobat dari semua dosa kesalahan itu, akan dipakai Tuhan demi untuk kebaikan hidup kami, supaya boleh tetap mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan, sehingga tidak membuat kami untuk mengandalkan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami, dan Tuhan mau sempurnakan segala permohonan kami, terutama juga menyangkut adanya sakit penyakit dan juga pergumulan akibat suasana hati kami yang kurang berkenan di hati Tuhan itu, membuat kami harus melekat kepadamu, bertobat kepadamu, sehingga akan dipakai semua hal yang ada dalam diri kami yang menyesakkan itu menjadi sarana untuk kesembuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.